Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Tapi nggak ada yang sakit kan ya? Wah. Siap belajar hari ini? Siap. Sekali lagi siap belajar hari ini? Siap. Sebelum mulai pelajarannya, Bapak minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Siap. Sebelum belajar alfabetnya bercanda di dalam hati mulai. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek kehadiran ibu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah ya. Bapak harap terus jaga kesehatan, jangan banyak jajan es ya, karena sekarang ini kan musim kemarau ya, dan cuacanya sangat panas. Jadi hati-hati dengan jajanan kalian agar kalian tetap sehat. Baik, selanjutnya Bapak akan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama kesepakatan kita adalah fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Setuju tidak? Setuju. Nah, selanjutnya memakai seragam sekolah yang sopan dan rapi serta memenuhi standar ketentuan. Setuju? Setuju. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kelas. Ada yang tidak setuju? Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Tentang apa kita kemarin belajar? Tentang interaksi makhluk hidup. Tentang interaksi makhluk Hidup. Ya. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Ekosistem. Betul, ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, ekosistem yang terbentuk karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan benda matinya. Oke, beri aplaus buat Ratu ya. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda matinya ya. Makhluk hidup itu biotik ya, dan benda mati adalah abiotik. Makhluk hidup contohnya Manusia. nah, kita ya, manusia, kemudian ada hewan, kemudian juga ada tumbuhan. Sedangkan benda matinya ada batu, kemudian abu, ya, udara, adalah benda mati. Nah, materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi yang lalu ya, karena kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup, yaitu dengan subtemanya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena ini berkaitan dengan proses perpindahan energi atau aliran energi. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana kita mendapatkan energi. Ya. Pernah kalian ke lingkungan sawah, persawahan? Pernah melihat padi dimakan belalang? Kemudian belalang dimakan kodok? Nah, proses tersebut dinamakan apa? Jaring-jaring makanan. Betul atau tidak? Lebih khusus saja apa? Rantai makanan, karena ada terjadi satu aliran energi situ ya. Nah, ketika belalang makan padi, maka terjadi aliran energi dari mana? Dari padi ke belalang. Dia ketika belalang dimakan oleh kodok, terjadi aliran energi lagi ya, dari belalang ke kodok. Itu yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Yang kedua, membuat jaring-jaring makanan dan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi peran komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran lebih lanjut,
Baik, Bapak minta kalian sekarang duduk serileks mungkin. Kita melakukan teknik stop ya. Kita bagaimana caranya? Kita kan sekarang posisinya di siang hari ya, di jam terakhir, tapi tetap kita harus jaga motivasi kita untuk tetap belajar ya. Jangan kita dengan teknik stop. Silakan duduk senyaman mungkin. Ya. Duduk senyaman mungkin. Boleh bersandar, boleh sambil tangannya gimana terserah ya. Pokoknya duduk senyaman mungkin. Kalau sudah duduk senyaman mungkin, silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Ya. Tarik napas sedalam-dalamnya. Tahan, lepaskan. Ya, begitu seterusnya ya, selama 30 detik. Oke. Tarik lagi napasnya dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Rasakan aliran udara yang masuk ke dalam tubuh kalian ya. Lepaskan. Ya, lepaskan. Rasakan aliran udara yang masuk ke dalam tubuh kalian ya. Dia akan mengalir terus ke seluruh anggota organ tubuh kalian ya. Dan sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Nah, terima kasih ya, kita close bareng-bareng. Rasanya gimana tadi? Kalian apa? Ya setidaknya walaupun siang ya, kita lebih rileks sedikit gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya kegiatan belajar ini dengan sungguh-sungguh. Oke, mohon perhatikan video tersebut ya. Nanti kalian perhatikan, kemudian kalian catat poin-poin pentingnya. Nanti kita akan berdiskusi di sesi ini ya. Oke, silakan diperhatikan. Monyet yang bertambah sementara habitatnya yang berkurang membuat monyet-monyet yang ada di Borneo kesulitan untuk mencari makan di hutan, terutama pada saat musim kemarau seperti sekarang. Monyet pun turun ke pemukiman dan mengambil makanan dari warung-warung yang ada di sekitar objek wisata. Keberadaan dua objek wisata Borneo ini sengaja mempertimbangkan monyet-monyet yang jumlahnya kian banyak. Salah satu alasannya agar monyet tak menjaga warung mereka. Jika tetap berdatangan dan berusaha mengambil makanan, tak jarang para pemilik warung melempar kayu untuk mengusir binatang ini. Monyet sebelumnya sudah digunakan oleh pengelola objek wisata, namun karena kayu yang jauh berkurang, mereka tak jarang turun ke permukiman mencari makan. Nah, sekarang Bapak minta kalian titip pertanyaan ya, terkait informasi yang sudah kalian dapatkan dari video yang sudah Bapak tampilkan. Waktunya 2 menit. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan atau memberikan informasi ya dari video tadi, nanti kalian berdiskusi, saling berdiskusi. Informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, boleh. Nah, kenapa habitatnya bisa berkurang? Dari Fatima ya. Fatima tadi nanya, kenapa habitat itu bisa berkurang? Ya, karena apa? Ya, sehingga tadi monyet itu keluar dari habitatnya. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan dia. Karena bisa dilihat monyet-monyet yang tidak mendapat makanan karena musim yang kemarau, dan oleh karena itu monyet-monyet berkeliaran dan mencari makanan di permukiman. Oke, beri aplaus buat Kia. Untuk mempelajari lebih lanjut, Bapak akan membagi kalian sesuai dengan pemetaan awal ya, dibagi dengan gaya belajar kalian ya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok dan pembagiannya udah Bapak share kemarin ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok ya. Sekarang mejanya diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan kita selanjutnya adalah kalian melakukan kegiatan diskusi ya dengan kelompok-kelompok kecil. Bapak sudah bagi kelompoknya sesuai dengan profil gaya belajar kalian. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok visual ya. Yang kedua ini kelompok auditori dan yang ketiga ini adalah kelompok kinestetik ya. Untuk kelompok visual, Bapak sudah share link ya, link di grup kelas. Silakan kalian baca bahan bacaan tentang rantai makanan. Silakan dibaca dulu ya. Waktunya adalah 5 menit. Kemudian untuk kelompok auditori, Bapak juga sudah share ya. Sudah share juga di grup kelas. Silakan kalian tonton video yang sudah Bapak kirimkan. Silakan dibuka videonya. Dan kelompok kinestetik ya, nanti kalian akan maju ya ke depan. Bapak sudah tempelkan tentang diagram rantai makanan dan juga jari-jari makanan. Nanti kalian akan belajar langsung di depan itu ya. Nah, untuk kelompok visual, Bapak akan bagikan pakaiannya. Silakan kalian juga bisa baca dari buku teks ini ya, boleh. Bisa dari link yang Bapak kirim, bisa juga dari buku paket ya. Teksnya silakan. Ya, waktunya 5 menit semuanya ya. Nah, untuk kelompok kinestetik ya, silakan ke sini, ikuti Bapak ini ya. Silakan sini ke depan semua. Silakan di sini. Maju semuanya. Nah, silakan kalian perhatikan dua diagram tersebut. Yang pertama rantai makanan, yang kedua adalah jari makanan. Ya, silakan diperhatikan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak. Ya, kalau jari-jari makanan, produsennya lebih dari satu ya. Oke, ini padi ya sebagai apa? Sebagai produsen ya. Nah, kemudian tikus sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Tikus memakan padi. Kemudian ini ular sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir ini sebagai apa? Konsumen 3. Nah, kalau ular ini mati ya, nanti ada yang menguraikan. Siapa itu? Jamur ya. Nah, ini jamur. Jamur ini nanti akan menguraikan elang yang sudah mati, sehingga nanti tanah yang terbentuk akan subur ya, jadi subur. Nah, tanah yang subur ini nanti akan dimanfaatkan lagi oleh padi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Atau informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Rantai makanan dan jari-jari makanan ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan jiwa makanan. tujuan dan makanan dalam hidup dengan makanan. Ya, kita makan dan dimakan dengan urutan tertentu ya. Ini udah ada yang baca-baca ya. Nah, ini buku paketnya udah dibaca? Apa yang bisa kalian dapatkan informasi dari bacaan kalian?
interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya. Ekosistem itu ada bentuknya, salah satunya adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah ini yang akan kita bahas, yaitu tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Contoh rantai makanan seperti apa? Contoh rantai makanan itu yang kalian dapatkan padi, terus mana padi? Padi dimakan tikus, kemudian tikusnya dimakan ular, ular dimakan lah. Itu satu rantai makanan. Oke, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini ada gambaran bahwa mohon diperhatikan terlebih dahulu. Bapak akan jelaskan hak kerjanya ya. Sudah dapat semua kan ya hak kerjanya ya? Oke, langkah biatannya adalah yang pertama, kalian akan mengamati gambar hewan dan tumbuhan yang ada. Kemudian kelompokkan di gambar yang termasuk komponen produsen dan juga konsumen. Kemudian langkah keduanya adalah tempelkan gambar pada karton sehingga membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiganya adalah analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen tingkat berkurang. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup yang lain. Inisiatif, tugas utamanya kalian adalah bermain peran ya untuk kelompok inisiatif ini. Tugas utamanya kalian untuk bermain peran tentang rantai makanan. KPD yang lain akan harus dikerjakan ya. Kemudian untuk kelompok visual, selain kalian mengerjakan KPD, kalian juga nanti harus menempelkan gambar-gambar pada kertas karton. Nanti Bapak bagikan kertas kartonnya ya. Dan kalian jelaskan di depan nanti. Kemudian untuk kelompok auditori, kalian nanti membuat jaring makanan, jaring gambar yang sudah ada di situ ya. Bisa kalian gambar ulang, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ya itu di gunting. Ya, boleh. Ini kertas kartonnya. Kalian buat diagram rantai makanan ini ya. Kemudian untuk kelompok auditori nanti kalian buat diagram jaring dari makanan. Silakan sini. Bisa perhatikan contoh yang ada di video ya. Ini spidolnya. Ya buat sini dari makanan. Ada yang yang ini ya pengamatan ya. Yang hasil pengamatan, poin hasil pengamatan sebuah rantai makanan yang kalau dapat dari gambar-gambar itu sebuah boleh. Gambar yang ini ya, gambar sama nih. Ini ya,
yaitu kodok dinamakan konsumsi tingkat 2. Lalu kodok berpindah dimakan oleh ular yang dinamakan konsumsi tingkat 3. Ular dimakan elang konsumen tingkat 4. Lalu elang diuraikan menjadi jamur yang dinamakan dekomposer. Lalu jamur menjadi pupuk, lalu berpindah membuat tanah subur dan membuat Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang diskusi hasil kelompok dibawakan oleh Sri Mulyani. Suaranya lebih keras lagi ya. Ayo Sri. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami menjelaskan, kami akan mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabila. Saya sebagai Padi, produsen. Saya Fatimah Jasa menjadi itu sebagai konsumen ikan. Saya Ratu Jalala akan berperan sebagai ular konsumen tingkat 2. Saya masing-masing berperan sebagai elang konsumen tingkat 1. Saya sebagai jamur berperan untuk menguraikan bangkai dari elang. Lalu kembali lagi menjadi padi. Oke, Bapak akan berikan umpan balik ya. Yang pertama untuk kelompok visual ya. Nah, untuk kelompok visual ya, ini rantai makanan yang sudah dibuatnya sudah tepat ya, sudah tepat. Diawali dengan produsen ya sebagai apa? Sebagai penyedia makanan untuk konsumen, dan konsumennya adalah belalang ya kan. Nah, belalang itu sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan padi. Kemudian belalang dimakan oleh kodok ya, kemudian dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer ya. Ini akan menyuburkan tanah dan kemudian nanti akan kembali lagi ke padi dan akan menyuburkan padi ya. Sekarang refleksi dulu ya, kita refleksi dulu. Kira-kira dengan pembelajaran seperti ini kegiatannya menyenangkan atau tidak? Membosankan atau tidak? Kalau menyenangkan dari 1 sampai 10, kalian beri nilai berapa? 8. Nah, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 9. Oke ya. Nah, nanti ulangannya akan Bapak tingkatkan lagi agar kegiatan belajar kita lebih menyenangkan kembali. Oke? Duduk dulu, Oke, kita masuk ke kegiatan simpulan ya, masuk bahwa rantai makanan adalah proses makan dan dimakan, di mana pada tingkatannya itu diawali oleh produsen sebagai penyedia makanan konsumen, dan konsumen tingkat 1 itu adalah hewan yang memakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora ya. Kemudian yang memakan konsumen tingkat 1 adalah hewan konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 itu dimakan oleh konsumen tingkat 3 terusnya ya. Kemudian ketika konsumen tingkat akhir itu mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur, dan jamur itu nantinya akan menyuburkan tanah ya, nanti akan juga diserap kembali oleh tumbuhan. Jadi rantai makanan itu hanya satu alur prosesnya ya, hanya terjadi satu rantai makanan saja. Nah, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan ya. Jadi lebih dari satu rantai makanan itu ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian.
nama itunya, nama biologinya yang memakan tumbuhan. Nah itu herbivora, berarti cari situ misalnya, dicari ada nggak herbivora. Kalian memiliki kesempatan 5 ya, itu ada 5 ya, itu berarti nyawa kalian ada 5. Nah gagal, nyala ini bisa kalian gunakan kembali. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba yang skornya 5, tunjukkan. 1, 2 orang. Oke, good job Teguh. Ya, ada 1 orang yang itu beri aplaus buat Teguh. Kemudiannya apa kasih pilo yang baru? Ya, ini buat Teguh. Sebagai juara. Bapak minta kalian semua untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, insya Allah akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, dari Bapak cukup sekian. Silakan kalian tetap pimpin doa.